Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian tahsin kita. Hari ini kita masuk di bab hukumnya nun mati dan tanwin. Akan kita bahas apa saja hukumnya nun mati dan tanwin. Kemudian akan kita bahas dengan detail beserta contoh-contohnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hukumnya nun mati dan tanwin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah idhar halqi, yang kedua idgham. Idgham dibagi 2, ada idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Hukum yang ketiga adalah iqlab dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Kita masuk di idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Idhar halqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 6 huruf, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka cara membacanya suara nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Contoh, man amana, tidak boleh man, tapi man amana. Rasulun amin, min hadidin, alaikum alimun hakim, min khairin, kalimatin khabisah, kalimatin khabisah, man amila sami'un alim, ya. Kemudian min ghillin afuwan ghafura, in hada qaumin had. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari contoh-contoh yang di atas ini, contoh-contoh yang kita sebutkan tadi adalah cara membacanya nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Tidak boleh ada dengung, tidak boleh dibaca samar, tetapi suara tanwinnya, suara nun sukunnya ini dibaca jelas. Kemudian yang kedua adalah idgham. Idgham yang pertama adalah idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Ketika ada nun sukun, ketika ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca lebur, kemudian disertai dengan suara mendengung. Contoh, may yu'minu billah, tidak boleh man yu'minu, tapi may yu'minu billah, fi jannati yatasaalun, walan nu'jizahu haraba, amilatun nasibah, hablum mim masad, qalilan ma tashkurun. Miu, ya, tidak min tapi miu waraihim muhit, wal akhiratu khairu wa abqa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi, apabila menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang kita sebutkan tadi, cara membacanya suara nun sukunnya atau suara tanwinnya dibaca lebur, kemudian diikuti dengan suara mendengung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaidah idgham yang kita sebutkan di atas tadi
tidak berlaku pada pertemuan antara nun mati dengan huruf ya dan wawu di dalam satu kata. Ya. Nah, di dalam satu kata tidak berlaku seperti pada ayat-ayat di bawah ini. Ini adalah pengecualian. Ada beberapa pengecualian. Yang pertama ada di surat Ar-Ra'd ayat 4. Sin wa nun, ya. Ini tidak boleh dibaca siu tapi sin wa nun, dibaca jelas. Kemudian surat As-Saff ayat 4, bun ya nun, tidak boleh dibaca bui, ya, tapi bun, jelas. Kemudian di surat Al-An'am ayat 29, dun ya. Ini ada nun sukun ketemu ya, harusnya kan idgham, tapi untuk di surat ini tidak boleh, harus dibaca jelas. Ini pengecualian. Atau surat Al-An'am ayat 99, qin wa nun, ya, ini ada nun sukun ketemu wawu, harusnya idgham, tetapi di surat ini pengecualian, ini dibaca jelas. Ya, kita ulangi lagi, ada 4 tempat. Ar-Ra'd, ya, ayat 4, As-Saff ayat 4, kemudian Al-An'am ayat 29 dan Al-An'am 99. Semuanya ini dibaca jelas, tidak boleh dibaca mendengung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dua huruf, yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Ketika ada nun sukun, ketika ada tanwin bertemu dengan salah satu dua huruf ini, maka nun sukunnya atau tanwinnya dibaca lebur tetapi tidak disertai mendengung. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh kun lahu tapi kul lahu. Bal huwa khairul lakum ar-ra'ahu istaghna wallahu ghafurur rahim. Jadi suara nun sukunnya, suara tanwinnya hilang masuk ke huruf setelahnya, tetapi tidak boleh diikuti dengan suara mendengung. Ini disebut dengan idgham bila gunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum yang ketiga adalah iqlab, ya. Apa itu iqlab? Iqlab adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Iqlab ini cukup mudah mengingatnya karena hurufnya hanya ada satu, yaitu ba. Ketika ada nun sukun, ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ba, maka suara nun sukunnya atau suara tanwinnya dirubah menjadi suara mim dengan disertai suara mendengung. Contoh, al-anbiya'u, ya, tidak boleh al-anbiya tetapi al-anbiya'u kullu nafsim bima kasabat mim ba'sin khairum bima ta'malun. Ini adalah huruf iqlab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukumnya nun mati dan tanwin yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki sengaja kami akhirkan karena di dalam ikhfa hakiki ini cukup penjelasannya cukup agak rumit, akan kita jelaskan dengan detail, maka kita akhirkan. Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 15 huruf, yaitu ta, tha, jim, da, za, za, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, qa, dan ka. Ada 15 huruf. Nah, cara membacanya, suara nun sukun atau tanwinnya dibaca samar, kemudian disertai dengan suara mendengung.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam membaca Eva ini ada seringkali kesalahan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa semua Eva itu dibaca eng. Ketika bertemu Eva ini dibaca eng. Maka ini salah ya. Membaca Eva, membaca samar yang dimaksud adalah menyamarkan suara nun sukun, menyamarkan suara tanwin ke mahrotnya atau tempat keluarnya huruf setelah nun mati atau tanwin. Ya, contoh ta ya. Ta itu tempat keluarnya adalah ujung lidah disentuhkan dengan gigi seri. Ya, ta ya, ta. Jadi di sini. Maka suaranya nanti tidak sampai menjadi ang karena di ujung lidah. Contoh minta tihal. Nah, tidak ming tapi minta. Jannatin tajri khalaqad dzakara wal untha ya. Ma'an sajjaja ya. Sesuai dengan mahrotnya. Ja ya, ja mahrotnya kita ingat-ingat ya. Ja ya. At-Tauratu wal Injil. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Da ya. Da itu sama di ujung lidah. Maka ketika ketemu da ini nanti suaranya tidak sampai ang ya. Inda sidratil muntaha. Inda. Nah ini maka mahrot yang pernah kita bahas ini betul-betul diingat-ingat lagi sehingga nanti ketika bertemu Eva ini nanti kegunaannya akan kelihatan. Contoh yang ko ya, kita ko itu di sini. Ko ya. Ada di pangkal tenggorokan. Maka ketika nun mati atau sukun ketemu dengan ko ini maka menuju ke pangkal tenggorokan sehingga menjadi ang. Contoh min qablihim ala kulli syai'in qadir. Atau ka itu agak maju ke depan ya. Man kana aliyan kabira ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesalahan ketika membaca Eva itu adalah semua Eva dibaca eng, padahal tidak semua Eva itu dibaca eng, tergantung ketemu dengan huruf apa, mahrotnya di mana. Jadi cara menyamarkan Eva itu nun sukun atau tanwinnya disamarkan menuju mahrot tempat keluar huruf setelah nun mati atau tanwin. Kalau keluarnya di sini ya nanti bisa menjadi ang. Kalau hanya sekedar di ujung lidah ini tidak sampai menjadi ang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pembahasan hukum nun mati dan tanwin pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadikan bacaan kita semakin hari semakin berkualitas sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi